Assalamualaikum lur, ketemu lagi di channelnya Cak Medu di Lalapan Lamongan. Ini kita mau persiapan untuk tes tanjakannya, karena banyak teman-teman yang ingin tahu tes tanjakannya untuk mobil FWD pakai penghubung rantai ini, apakah nanti kuat. Tapi sebelum kita lakukan tes tanjakan, kita buat beberapa persiapan dulu lur ya. Untuk persiapannya apa saja, sampai tonton video ini sampai tuntas biar nggak gagal paham lur. Mantap. Nah, sebelum melanjut video ini, silahkan like dan subscribe biar kami lebih semangat untuk membangun sebuah karya. Nah, sebelum kita melakukan tes tanjakan, kita akan melakukan beberapa persiapan lur. Ini untuk dashboard sudah kita pasang, meskipun belum selesai. Jadi kemarin saya sempatkan, sayangnya saya tidak bisa membuat video kemarin karena agak repot. Jadi ini dashboard sudah kita pasang, dan handrem, stang-stang handrem juga sudah kita pasang. Ini untuk handremnya. Jadi karena ini akan kita gunakan untuk tes tanjakan ya, tapi kita cari jalan yang sepi, jadi jangan sampai kita membahayakan diri kita sendiri dan orang lain, karena ini hanya untuk sekedar konten. Karena mobil mesin motor bukan untuk dipakai di jalan raya, jadi ini hanya sekedar eksperimen saja. Tapi jangan sampai kita membahayakan diri kita dan orang lain. Mobil-mobil seperti ini hanya kita gunakan di kampung-kampung, jadi bukan dipakai untuk di jalan raya. Ini hanya untuk sekedar eksperimen, bahwasanya apapun bisa kita modifikasi. Nah, setelah handrem tadi, ini juga kita pasang lampu hazard. Ini saklar bekas, nggak tahu bekas apa, tapi saya gunakan untuk hazard. Jadi nanti kalau kita sewaktu-waktu berhenti atau ada trouble, bisa kita gunakan lampu hazard ini lur. Nah, ini untuk lampu hazardnya sudah kita pasang tombolnya. Untuk kelistrikan juga sudah saya buatkan di tes jalan, itu ada sedikit pencerahan untuk kelistrikan mobil mesin motor. Ini kabel sudah sangat rapi, tidak ada kabel yang aut-autan seperti sebelumnya. Kabel sudah rapi, kelistrikan juga sudah nyala semua kecuali temperatur, karena memang tidak ada tidak ada sensor temperaturnya di mesin Thunder 125. Jadi temperatur kita matikan. Untuk cas juga kita matikan. Oil, karena tidak ada sensor juga untuk naiknya oli seperti mobil, kita matikan. Ini nanti rencana juga kita pasang audio, karena pengisian insya Allah cukup. Di mungkin kalau kita kasih audio, tapi audio standar kecil, pakai speaker 6 in mungkin ya, untuk menghemat kelistrikannya, karena kita di sini tidak menggunakan dinamo ampere. Lanjut untuk bagian depan. Nah, untuk bagian depan ini sebenarnya untuk rantai sudah tidak ada suara hentakan, karena di sini kita pakai setelan rantai paten. Tapi ini masih ada kekurangannya lur, karena untuk narik bodi seberat mobil, rantai lebih
cepat molor. Jadi padahal ini kita menggunakan rantai kita menggunakan 428H, sudah lumayan tebal tapi lebih cepat molor karena beban yang ditarik memang berapa kali lipat dari sepeda motor. Jadi ini kita benahi dulu. Untuk setelan rantainya kita buat otomatis menggunakan per standar samping motor biar dia agak kencang, tapi nanti masih kita berikan istilahnya kita berikan kerenggangan lah sedikit biar rantai tidak terlalu kencang, karena ketika kita menggunakan rantai terlalu kencang juga keausan dan kemoloran atau resiko rantai putus juga besar. Jadi ini kemarin saya buat paten, perkiraan saya ketika kita buat paten dengan kerenggangan seperti itu rantai lebih awet. Ternyata beresiko juga dengan kemoloran rantai ya, karena ini memang eksperimen, belum jadi sempurna, jadi masih banyak perubahan-perubahan yang harus kita benahi. Nah, kita ke bagian mesin yang kemarin bocor karena baut ini kemarin patah ya. Jadi baut tutup deck klep itu dapatnya sudah patah, kemarin kita lepas pakai las listrik dan ini sudah kita lem. Sekarang sudah bersih mesinnya, tidak ada rembesan oli. Kita cek bagian pengeriman, kita lihat minyaknya masih banyak, tapi ini seharusnya sampai atas, sampai upper atau batas teratas minyak. Ini nanti kita tambahkan dulu. Untuk pengeriman ini tidak memakai sistem vakum, jadi ini ada pemotongan per di dalam servo. Untuk kecepatan mobil mesin motor hanya sekitar 60 ke 70, jadi tanpa vakum pun insya Allah aman. Untuk pengeremannya ini tanpa vakum, kita potong pernya, bisa sampai tonton di video saya sebelumnya untuk cara membuat rem servo atau vakum menjadi tidak vakum. Ada beberapa modifikasi yang kita lakukan di dalam servo situ, bisa sampai tonton di video saya sebelumnya. Langsung saja kita perbaiki untuk sistem setelan rantai, kita buat dari paten ke otomatis. Nah, langkah pertama kita lepas dulu untuk tangkinya. Ini jadi kita lepas tangkinya untuk mempermudah saja untuk pelepasannya. Langsung saja kita lepas. Nah ini lor, setelah kita lepas itu rantai nyantol di besi sikunya, makanya suaranya agak kasar, ada suara kretak-kretak. Ternyata di situ masalahnya. Jadi kita lepas dulu rantainya dan kita benahi, untuk kita potong. Untuk besi sikunya itu kita kurangi dikit dan nanti kita buatkan setelan otomatis lur. Nah setelah kita gerinda dan kasih jarak yang lumayan jauh dari gear, sekarang kita buatkan untuk setelan otomatis rantainya lur. Nah untuk setelan rantai otomatis kali ini kita mau bereksperimen pakai gear. Ini saran dari teman,
untuk mencoba setelan rantai pakai gear. Jadi ini nanti saya kasih baut seperti ini, kita las, dan ini nanti kita bor jadi biar dia bisa putar bebas. Setelah kita pasang mur seperti ini, kemudian kita bor lur. Nah, ini untuk pembuatan setelan rantai otomatisnya. Di sini kita kasih pipa biar ini tidak rubah atau tidak bisa gerak lagi. Untuk gearnya sendiri bisa kita pasang di sini. Ini kita kasih bos 1. Ini gear seperti ini. Nah, seperti ini tadi yang sudah kita kasih apa itu, mur, dan kita bor, jadi dia bisa gerak bebas. Nah, seperti ini. Ini akan menjadi setelan rantai otomatis. Ini kita gerinda dulu untuk menghaluskan. Nah, untuk menjaganya biar ini bisa tetap berputar dan speleng seperti ini. Ini kita kasih baut kontrak lur. Kalau yang ini kita kerasi bautnya, ini tidak bisa berputar bebas. Jadi ini kita butuh kontrak di sini saja lur. Maaf lur, videonya agak karu-karuan karena kita belum punya tim ya. Jadi doakan saja YouTube kita berkembang agar kita bisa membuat tutorial yang videonya bisa lebih jelas lagi lur. Nah, seperti ini.